Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sungguh merupakan sukacita yang besar untuk ada di tempat ini. Dan untuk pertama kalinya saya melayani di tempat ini. Terima kasih untuk tim worship yang luar biasa yang telah memimpin kita juga. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Arif atau Arif Firmanto, nama lengkap saya. Saya biasa pelayanan itu ada di satu gereja di Abba Love Ministry yang ada di Peninsula. Dan saya dekat dengan teman-teman GBI, banyak teman-teman saya GBI. Karena saya juga terlibat di dalam jaringan pemuda dan juga kegerakan-kegerakan doa muda. Seperti The Call dan kemudian kegerakan yang ada di jaringan doa nasional. Sehari-hari saya bekerja sebagai pengajar dan juga untuk wakil kepala sekolah di Victory Bible Institute, sekolah Alkitab yang ada di Greenfield, Maisonette. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, sungguh percaya, jauh di dalam hati saya memang mujizat itu ada, memang. Dan saya sangat percaya, tahun ini adalah tahun yang terbaik dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Karena sebentar lagi saya juga akan memperoleh anak, ya. Jadi kira-kira saya tinggal menghitung hari. Mungkin bisa minggu depan, bisa hari Selasa, bisa hari Jumat, karena kami maunya normal. Dan saya katakan, yes, ini adalah tahun multiplikasi. Ya, jadi rumah tangga saya tidak sepi lagi. Akan ada teriakan, ada tangis bayi, ya mengucap syukur. Dan ini sungguh merupakan buah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan juga istri saya tidak bisa hadir karena dia tentunya sudah besar, sudah 9 bulan mengandung, jadi tidak bisa menemani pada hari ini. Tetapi saya akan membagikan satu prinsip di mana Tuhan sudah mengajarkan kepada kita semua, kita akan mendapatkan hari di mana kita minggu depan merayakan Paskah. Nah, hari ini saya akan membawakan khotbah yang berbicara tentang kerajaan surga yang ada di bumi. Kita percaya bahwa Tuhan datang, ya kita akan peringati Paskah, kita akan peringati Jumat Agung. Tetapi saya yakin bahwa tujuan Allah untuk datang ya dalam wujud Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, itu adalah untuk supaya kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Supaya kita ini bisa menikmati kerajaan surga yang ada di bumi. Seringkali kalau berbicara mengenai kerajaan surga, sebagian besar dari umat Kristiani berpikir nanti kalau saya ini sudah dipanggil Tuhan, saya akan masuk ke dalam kerajaan Allah, saya akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kita membaca kitab Injil, Tuhan Yesus selalu katakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Firman yang lain katakan bahwa kerajaan surga ada di antara kamu. Loh, di antara saya. Di mana? Kerajaan surga apakah ada di WTC? Apakah ada mungkin di Tanjung Duren? Apakah di Grogol? Di mana kerajaan surga? Yang saya ingin katakan bahwa di mana Yesus ditinggikan, di mana Yesus menjadi raja, di situ terjadi kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang masalahnya kenapa banyak orang Kristen yang masih belum masuk dalam kerajaan surga, atau mereka belum mendapatkan satu terobosan dalam kehidupan rohani mereka. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi berbicara mengenai damai sejahtera, sukacita. Kerajaan surga tidak diukur berapa mobil yang saudara miliki, berapa pelayanan yang saudara dapatkan atau dipercayai. Tetapi kerajaan surga berbicara mengenai damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Dunia hari-hari ini penuh dengan guncangan, banyak berita-berita yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Ada ulat bulu lah, ada flu inilah, ada penyakit itulah, ada gempa bumi. Dan kita tanpa sadar, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut. Kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, disitulah sebetulnya kita sedang tidak hidup di dalam damai sejahtera Allah.
Dan apakah itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, pada hari ini saya akan membawakan salah satu kunci bagaimana kita bisa masuk di dalam kerajaan surga supaya hidup kita itu menjadi hidup yang kuat, yang berakar di dalam Tuhan dan menghasilkan buah. Kita diberkati dan kita bahkan bisa memberkati orang lain, dan kita juga menerima janji-janji Tuhan, apakah itu kesembuhan, apakah itu pemulihan hubungan di tengah keluarga, apakah itu di dalam hal bisnis, usaha, keuangan, apakah itu di dalam hal pelayanan. Kuncinya adalah kalau kita masuk dalam kerajaan surga, maka segala sesuatunya Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca di dalam, kalau boleh PowerPoint-nya bisa ditampilkan juga. Saya sudah siapkan. Oke. Kita baca sama-sama yuk. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat ini kita sudah berkali-kali membaca, tetapi saya temukan pada hari ini bahwa ternyata Tuhan Yesus datang, Dia mati bagi kita, karena begitu besar kasih Allah, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu bukan dimulai nanti, tetapi saya percaya hidup yang kekal dimulai hari ini, saat ini juga. Karena setiap dari kita diciptakan itu berupa roh. Memang tubuh jasad kita satu kali mati, tetapi roh kita akan selalu hidup. Dan Tuhan sudah menentukan kita untuk masuk di dalam hidup yang kekal. Nah, saya berpikir hari-hari ini sebetulnya kalau seandainya kita berbicara mengenai kasih, kuncinya adalah kita menerima kasih Tuhan, di mana kasih Tuhan itu masuk dalam hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Tetapi saya juga berpikir lagi, kira-kira kasih itu apa ya? Kalau saya lanjutkan dengan slide saya, ya, berikut ini. Bisa ditampilkan slide-nya dulu. Nah, saya ingin kita lihat, atau bisa dibantu next. Udah sampai sini ya. Kalau seandainya saya itu mengosongkan kata kasih, karena begitu besar kata kasih itu saya kosongkan ya. Maksudnya gini, apa sih wujud kasih itu apa? Kuncinya masuk dalam kerajaan surga adalah kita memiliki kasih. Tetapi kasih itu seperti apa? Memang saya mengasihi saudara, saya mengasihi orang lain. Semua kalau ditanyakan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Oh ya, saya mengasihi. Apakah engkau mengasihi sesamamu? Iya, mengasihi. Tetapi coba kita lihat hari ini satu wujud kasih yang Tuhan kehendaki. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membaca. Izinkan saya untuk membacakan di dalam Matius 18 menjadi perikop utama kita hari ini, tentang apa yang Tuhan kehendaki supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Saya bacakan di dalam Matius 18 ayat 23. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Di dalam perikop ini dikatakan hal kerajaan surga. Seperti, kemudian diceritakanlah ada seorang raja yang membuat perhitungan terhadap semua orang yang berhutang kepadanya. Sampai satu kali diperhadapkan, ada satu orang yang kemudian berhutang sebanyak berapa? 10.000 talenta. Wah, itu besar sekali. Nanti kita akan lihat. Nah, waktu hamba ini datang, dia tidak bisa melunaskan. Bahkan raja bilang gini, ya udahlah, serahkan dirimu sebagai budak, istrimu sebagai budak, anakmu sebagai budak, dan seluruh hartamu disita. Masih nggak cukup, masih nggak bisa bayar hutangnya. Akhirnya dia berkata dan memohon kepada raja itu, ampuni aku, kiranya engkau memiliki belas kasihan kepada hambamu ini. Dan kemudian raja ini timbul belas kasihan. Sehingga akhirnya dia melunaskan hutang 10.000 talenta hamba ini. Dan kemudian hamba ini bersuka cita, dia keluar, dia dalam perjalanan pulang, ketemu sama temennya. Temennya ini masih utang nih, kamu masih utang sama aku ya, 100 dinar. Nah, 100 dinar itu sebetulnya kecil sekali. Nanti kita lihat juga. Sehingga orang ini akhirnya marah sama kawannya. Mana bayar hutangmu? 100 dinar. Bayar. Temennya nggak punya duit. Belum bisa pak. Maaf pak. Dia nggak sabar. Dia cekik kawannya. Ayo bayar hutangmu. Atau aku laporkan kepada polisi. Dan akhirnya dilaporkan. Dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, teman-temannya melihat hal ini mereka pada sedih. Kenapa orang itu sudah dilunaskan hutang yang begitu besar, dia tidak bisa mengampuni teman yang begitu miskin, yang bahkan hutangnya mungkin nggak terlalu besar, dan mereka melaporkannya kepada tuan mereka mengenai peristiwa hamba yang jahat ini yang mencekik kawannya. Waktu raja mendengar bagaimana perbuatan hamba yang jahat ini, dipanggil lagi, dan raja berkata apa? Kamu tidak bisa mengampuni temanmu. Hendaklah kamu itu mengasihani teman kamu seperti aku sudah mengasihani kamu. Dan kemudian raja ini marah. Diambillah orang itu, dimasukkan ke dalam penjara sampai dia melunaskan hutangnya. Jelas Bapak Ibu, hutang itu nggak akan pernah terbayar. Bagaimana orang bisa membayar hutang kalau dia ada di dalam penjara? Bagaimana seseorang bisa mengeluarkan dirinya sendiri kalau dia ada di penjara? Kecuali kalau ada pembebas, ada penyelamat, ada penebus yang menebus hidupnya. Tetapi karena dia tidak memiliki satu belas kasihan dan pengampunan kepada orang lain, maka raja itu marah dan memasukkan dia kepada penjara. Nah, ini kisah berbicara, apa hubungannya ya kerajaan surga dengan perumpamaan ini? Tetapi kalau kita lihat di dalam Injil, justru perumpamaan ini adalah mengatakan kunci bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga di bumi ini. Mari kita coba lihat. Coba kita lihat ya. Ada hamba atau teman yang hutang 100 dinar. Bisa dibantu diklik? Ya, oke. Sebetulnya dikatakan pada zaman dahulu, satu upah satu hari, kalau kita bekerja satu hari itu adalah 1 dinar. Jadi kita bekerja 1 hari dapat 1 dinar. Sehingga kalau 100 hari, ya, klik, minta tolong, ya. 100 dinar itu sama dengan tentunya 100 hari kerja Bapak Ibu. Ya, yang kira-kira kalau gaji kita 3 bulan, kita serahkan sama teman kita, lunas. Ya saya nggak tahu, mungkin UMR pada saat ini anggap aja 1,2 di Jakarta. Kemungkinan 3,6 juta ya. Kira-kira perbandingannya adalah 3,6 juta. Kita hutang. Gara-gara hutang 3,6 juta, orang ini dijebloskan ke dalam penjara. Oh tidak ada belas kasihan 3,6 juta. Waduh, nah coba kita lihat apa yang terjadi dengan orang yang hutang 10.000 talenta. Nah ini Bapak Ibu, maaf nih saya cuma ingin memberikan gambaran tetapi nanti bisa diikutin kesimpulannya ya. Jadi kita berhitung-hitungan sebentar. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. 1 talenta. Nah hamba yang pertama yang jahat ini utang berapa Bapak Ibu? 10.000 talenta, coba lihat klik. 10.000 talenta itu sama dengan 10.000 kali 6.000, 60 juta dinar. Ingat loh, 1 dinar itu adalah 1 hari kerja. Ya,
jam 8 sampai jam 5 dapat 1 dinar. Jadi kalau utangnya 60 juta dinar, itu adalah sama dengan 60 juta hari. Kerja 60 juta hari, ibaratnya 164.000 tahun sekian lah. Kira-kira hutangnya itu lebih gede mana? Yang satu 3 bulan selesai, yang satu kalau rajanya harus nuntut dia. Makanya raja bilang gini, oke, kamu jadi hambaku. Kamu ya bapak, anak, ibu, semua anaknya 12 kerja untuk aku. Kalau dihitung hari per hari, seumur hidup mereka bekerja pun mereka tidak bakal bisa membayar hutangnya. Kenapa? Hutangnya senilai dengan gaji 164.383 tahun. Ada yang hidupnya 100 tahun, 100.000 tahun. Ini 100.000 tahun. Bagaimana mungkin kita bisa membayarkan hutang sedemikian besar? Ya saya nggak tahu, Bapak kalikan, saya sudah nggak bisa kalkulator, saya sudah error. Kalau ngitung 1,2 juta dikalikan dengan 160.000 kali, 12 bulan. Itu kira-kira udah berapa triliun gitu ya. Minimal saya hitung-hitung minimal 1,8 triliun loh utangnya. Satu orang, waduh nggak bisa bayar hutang. Nah oleh sebab itu kadang-kadang kita harus mengerti kenapa raja ini begitu marah. Raja ini begitu gusar. Kenapa? Karena orang yang pertama, Tuhan itu ibaratnya raja di sini adalah Tuhan. Tuhan sudah mengampuni. Engkau sudah diampuni, sudah dilunaskan. Hutangmu yang 2 triliun itu loh. Kalau kamu dikasih waktu kerja 164.000 tahun baru bisa lunas ini. Ya kan? Tetapi Tuhan sudah hapuskan. Tidak ada bunganya lagi. Dan kemudian waktu orang itu ketemu sama temennya yang hutang 3 bulan gaji. Langsung dimasukkan dalam penjara. Ternyata yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anaknya adalah kita memiliki hati yang mengampuni. Saya percaya bahwa pengampunan ini adalah kunci supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Saya percaya bahwa kalau kita berbicara mengenai mengasihi sesama, artinya bahwa kita mengampuni mereka. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Bapak Ibu. Coba kalau kita harus membayar dosa-dosa kita, tidak ada satu usaha pun yang kita bisa lakukan untuk dapat dosa-dosa kita dihapuskan. Nggak bisa. Apakah dengan pelayanan kita akan membuat dosa kita diampuni? Bukan. Makanya dikatakan di dalam kitab Injil itu bukan karena usahamu. Itu bukan hasil kerjamu. Kalau engkau itu bisa masuk dalam kerajaan surga, semua adalah kasih karunia. Semua adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga kita ini sebetulnya tidak mungkin diselamatkan. Satu orang pun tidak mungkin selamat. Bagaimana kita bisa membayar hutang selama 164.000 tahun. Dan bahkan kalaupun kita diberikan usia kekal, kita pun tidak bisa melakukan pelunasan hutang dengan usaha kita. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap hari kita memiliki pikiran yang negatif. Setiap hari kita khawatir. Khawatir itu sudah dosa. Kemudian kita mungkin juga merasa kecewa. Dan kita marah. Marah sudah berdosa. Kadang-kadang kita memiliki pikiran-pikiran yang tidak kudus. Pikiran yang tidak kudus, Tuhan Yesus katakan kamu sudah bersinah di dalam hatimu. Bagi Tuhan Yesus, sebetulnya apa yang ada di dalam hati itu lebih penting dari apa yang dilakukan. Sedangkan orang Farisi pada zaman dahulu, mereka mengikuti hukum Taurat, memang. Makanya mereka berkata, oh aku tidak berzinah, memang aku tidak melakukan zina. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu memang secara manusia, secara mata tidak berzinah. Tetapi kalau engkau melihat kepada wanita dan menginginkannya di dalam hatimu, artinya engkau sudah berzinah. Kekudusan Tuhan itu adalah urusan hati. Bukan cuma tindakan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa dinyatakan kudus di hadapan Tuhan dengan usahanya sendiri. Karena manusia tidak mungkin melepaskan diri dari jerat dosa. Oleh sebab itu Tuhan harus mengutus anaknya yang tunggal sebagai pelunasan akan hutang kita. Sebetulnya waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sedang melunaskan seluruh hutang kita. Hutang kita bukan 10.000 talenta Bapak Ibu Saudara. Hutang kita bisa 1 juta talenta, 2 juta talenta. Kenapa? Itu adalah hutang dosa.
yang tidak mungkin kita bisa lepas daripadanya. Kecuali kalau ada yang membebaskan kita. Kecuali kalau ada yang membayar tebusannya. Dan itu sudah dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sehingga waktu Yesus mati di atas kayu salib, segala kutuk-kutuk dibayar. Segala kutuk-kutuk dilunaskan dan bahkan sudah dihancurkan. Sehingga sekarang kita seharusnya memiliki apa yang dikatakan hidup di dalam mujizat Tuhan. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi di bawah hukum kutuk. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang diperhamba dengan keterikatan kebencian. Tetapi satu hal, Tuhan mau kita mengampuni sesama kita. Jadi kalau saya boleh kembali ke slide tadi ya. Dikatakan begini, karena begitu besar, tadi kan saya kasih titik-titik ya, kasih sebetulnya. Tetapi ini versi yang lain ya. Bisa diklik, minta tolong klik. Karena begitu besar pengampunan Allah akan dunia ini. Sebetulnya kasih Tuhan itu adalah pengampunan Tuhan. Belas kasihan Raja itu adalah pengampunan kepada orang yang bersalah kepada Dia. Sehingga kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha pengampun, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kasih dan pengampunan itu berjalan beriring. Kalau kita mengatakan aku mengasihi sesamaku, tetapi kita tidak mau mengampuni mereka, itu sama juga kita tidak mengasihi sesama kita. Dan inilah yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang percaya. Kita boleh datang ke gereja, kita boleh angkat tangan, kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh berdoa. Tetapi kalau ada satu benih, yaitu tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa masuk di dalam damai sejahtera Allah. Banyak sakit penyakit memang bisa berdasarkan makanan. Ya, hari ini makin banyak ya jenis penyakit yang membuat kita pusing. Memang bisa disebabkan karena polusi, bisa disebabkan karena makanan yang tidak sehat. Tetapi sebagian besar penyakit datangnya dari pikiran. Sebagian besar penyakit bahkan kanker yang dikatakan itu adalah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kanker itu adalah kering tulang sebetulnya. Jadi orang yang tidak bisa bergembira, orang yang semangatnya patah, orang yang rasanya tidak bisa memiliki semangat hidup, biasanya gampang kena penyakit. Dan ternyata orang yang hidupnya dalam kepahitan, dia benci seseorang, dia membenci anaknya, dia membenci orang tuanya, dia merenungkan kebencian itu, dia pada akhirnya akan sakit. Loh, apakah Tuhan tidak mau menyembuhkan dia? Betul, kuasa Tuhan itu mampu menyembuhkan dia. Dia bisa sembuh. Tetapi kalau dia masih hidup di dalam kepahitan, sakit lagi. Kalau dia kemudian sembuh lagi, tetapi dia benci sama orang lain lagi, dia tidak mau mengampuni orang itu, kemungkinan dia akan sakit lagi. Dan disinilah orang itu tidak bisa hidup di dalam satu hidup kepenuhan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kenapa? Karena asal muasal sakit itu bukan dari luar. Tetapi dari mana Bapak Ibu? Dari dirinya sendiri. Dari hatinya sendiri. Makanya firman Tuhan itu sebetulnya adalah firman yang hidup. Yang kalau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan memberkati hidup kita. Yang percaya katakan amin. Karena waktu kita melepaskan pengampunan, waktu kita memberkati orang lain, kita itu hatinya bersih. Hatinya itu kita damai sejahtera. Makanya Tuhan berkata, ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Dan bahkan berkati mereka yang mengutuki kamu. Waduh Tuhan, kalau saya mendoakan Bapak Gembala saya gampang. Saya mendoakan orang yang mengasihi saya gampang Tuhan. Tetapi kalau saya mendoakan orang yang menjahati saya, ini pergumulan Tuhan. Oh nggak bisa. Firman Tuhan itu bukan opsi. Kasihlah sesamamu yang baik kepadamu. Nggak ada Bapak Ibu. Kasihlah dan berkatilah orang yang memberkati kamu. Loh, Tuhan katakan apa bedanya kamu dengan orang dunia? Kalau kamu mengasihi hanya orang yang mengasihi kamu. Kamu memberkati hanya orang yang memberkati kamu. Apa bedanya? Tetapi engkau sebagai murid Kristus, hendaklah engkau saling mengasihi. Bahkan engkau mengasihi musuh-musuhmu.
Dengan demikian engkau akan dikenal sebagai murid Yesus Kristus. Dengan demikian semua orang akan tahu dan percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku, kata Tuhan. Kasih ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kuasa kasih ini menyembuhkan. Kuasa kasih Yesus, kuasa kasih Allah Bapa mengampuni, menyembuhkan, memberkati, membalut kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah mengampuni. Dan jujur saya katakan, mengampuni itu yang paling berat kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat kita. Betul kan? Kalau yang menyakiti adalah orang yang jauh dari kita, maaf, ya EGP, emang gua pikirin. Gua juga gak kenal sama dia, ya udah gak deket sama dia. Tetapi kalau yang menyakiti istri kita, yang menyakiti anak kita, yang menyakiti papa kita, waduh rasanya sakit sekali. Seringkali orang-orang yang paling susah kita ampuni adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan itu pergumulan. Satu kali saya mau pelayanan. Saya kalau hari Minggu kadang-kadang pagi, siang pelayanan, sore masih pelayanan. Jadi saya biasanya kalau sudah begitu saya mau istirahat bentar. Saya pulang ke rumah untuk menyegarkan diri saya cuman tiduran sebentar, bukan tidur pules gitu ya, lama atau apa ya. Tapi paling barang 30 menit, 40 menit menutup mata, saya akan segar kembali, saya mandi untuk pelayanan sore. Nah satu kali hari Minggu, setelah pelayanan saya begitu lelah. Kemudian saya bilang sama istri saya mau istirahat dulu. Saya ya mau istirahat sebelum kita nanti berangkat lagi pukul 5. Oke, istri saya kemudian di luar, saya di kamar, saya tiduran. Tapi waktu dalam setengah tertidur, setengah sadar, nggak sadar istri saya masuk. Dia gelitikin kaki saya. Ya. Kadang-kadang ya istri saya maksudnya mau menghibur atau gimana ya. Dia gelitikin kaki saya. Tetapi waktu digelitikin saya kaget ya. Bangun gitu loh. Kok ada yang gelitikin? Dan saya kaget. Saya kesel. Rasanya kok saya itu diganggu ya. Mau tidur aja nggak bisa. Dan saya pelototin istri saya. Padahal saya nggak ngomong kata kasar. Ya, saya nggak bentak dia, saya cuma pelototin. Kemudian saya tidur lagi. Sampai alarm saya bunyi. Titit, 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 titit. Sudah waktunya bangun. Saya bangun. Terus saya bilang, saya panggil istri saya, dia, yuk mandi dulu, siap-siap. Istri saya nggak respon. Loh, saya kok diem aja. Saya lihat istri saya, mukanya udah begini. Saya bilang, ayo, ini sudah mau pelayanan. Diam. Loh, nangis. Saya bingung. Salah apa saya ya? Kayaknya tadi baik-baik sebelum saya tidur. Saya ingat ada satu peristiwa. Saya terjaga, saya pelototin dia. Aduh, ini kayaknya gara-gara ini lagi pelotot-pelototan ini ya. Gimana sih? Masa dibegituin aja? Nangis lagi, cengeng lagi dalam hati saya. Ya udah. Kalau nggak mau pelayanan ya udahlah. Ini bikin kesel aja, mau pelayanan jadi susah nih. Dalam hati saya ya. Saya juga nggak mau ngomong, tapi dalam hati saya itu bergumul. Saya bergumul, kesel. Antara ego, antara marah. Loh saya kan kepala keluarga, saya kan pria. Saya nggak salah, wong saya cuma pelototin. Dia yang ganggu saya. Saya ke depan. Saya mau persiapan doa pun nggak bisa. Saya di luar, istri saya sekarang ada di kamar. Kita tuh sebetulnya tinggalnya di apartemen yang kecil, cukup kecil 41 meter persegi. Jadi nggak bisa lari, nggak bisa sembunyi. Ya ketemunya lu lagi gitu loh. Mau kemana mau lewat ya lu lagi gitu. Kalau kamarnya ada 3, ada 4 saya bisa sembunyi di salah satu kamar. Ini kamar cuman yang kita tempati 1 gitu kan. Jadi nggak bisa kemana-mana. Dan waktu di depan itu saya kayaknya ditegur oleh suara Roh Kudus. Dan Tuhan katakan, kamu mesti minta ampun sama istri kamu. Waduh, dalam hati saya nggak salah. Dia yang godain saya Tuhan. Ya kan? Seperti Adam. Bukan aku Tuhan, tapi wanita ini. Wanita yang kau berikan. Waduh, nyalain Tuhan lagi ya. Manusia kan begitu. Wanita yang kau berikan kepadaku Tuhan. Gara-gara Tuhan berikan dia. Nah dia yang nipu saya. Waduh, ini dosa pria tuh begitu. Saling menyalahkan gitu ya. Nah kemudian kalau Hawa tanya, kenapa kamu makan buah itu? Ular. Waduh, ular. Ular ditanya, kenapa kamu minta? Ular bingung, selingkuhan kok gak ada binatang lain gitu ya. Ular bingung mau nyalain siapa. Ular bingung, ya udah dikutuk ular. Gitu kan. Masalahnya manusia itu gampang menunjuk. Tuhan dia yang salah kok. Dia yang harus minta maaf sama saya. Saya nggak salah.
Saya benar. Ini ego loh Bapak, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengampuni, ego itu mesti ditanggalkan. Kita tidak mungkin mengampuni kalau kita egonya masih tinggi. Dan seperti saya katakan, seringkali susah mengampuni orang yang paling dekat. Tetapi pada sore hari itu saya bergumul, saya mau khotbah, mau pelayanan. Ya, di rumah saya begini, saya mulai lihat jam, harusnya jam 5 sudah sampai, ini jam 4.15 belum mandi, 4.20 masih bingung, 4.25 dia masih belum beranjak. Saya mau marahin gak bisa, bingung. Dan Tuhan terus mengatakan dalam hati saya dengan jelas, kamu minta maaf, kamu minta ampun, kamu minta ampun, kamu minta ampun. Bapak Ibu, kalau kita mau dengar-dengaran sama suara Tuhan, ya, kita menjadikan hati kita itu sebagai hati yang lembut, Tuhan pasti berkati kita. Dan kemudian saya dengan pelan-pelan saya menyadari, akhirnya saya tahu, saya salah. Saya berlutut, dia masih diranjang, masih begini asam. Bahkan nggak mau melek gitu ya. Kalau istri saya nangis marah tuh dia nggak melek gini. Jadi malah, wah mau ngomong apa gitu ya. Saya cuma peluk kakinya Tuhan. Saya bilang dia, saya minta maaf, saya minta ampun. Wah, makin kencang. Saya bingung juga. Lah, kapan pelayanannya? Makin kencang nih. Ternyata hatinya luka, Bapak Ibu. Hatinya luka. Dan kemudian saya peluk dia dan saya menangis. Saya menangis. Dalam hati saya begitu sedih. Kenapa? Ternyata saya memang hamba Tuhan. Saya memang pelayan Tuhan. Tetapi saya memang manusia biasa. Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya untuk mengampuni bahkan istri saya. Bahkan saya untuk mengasihi orang yang paling saya kasih pun saya gagal. Bahkan saya tidak bisa dengan kekuatan saya minta maaf ataupun menanggalkan ego kepada istri saya. Dan saya pun menangis, saya malu di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan ampuni aku. Jangankan seperti Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya. Dia taat menjadi hamba, dia disalibkan, dia dicambuk 39 kali, dia ditampar di rumah Hanas, imam besar. Dia kemudian dikasih mahkota duri, dia dipukul, dia ditendang. Kemudian waktu dia disalibkan, dipaku tangannya, kakinya. Kemudian dia mau ditusuk lambungnya. Tetapi pada saat-saat seperti itu, Tuhan Yesus bisa mengatakan, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Istri saya belum menyalibkan saya. Bahkan istri saya belum menampar saya. Bahkan istri saya belum mengucapkan kata-kata yang membuat saya marah. Tetapi saya menyakiti dia. Saya menyakiti orang yang paling saya sayangi. Saya merasa gagal sebagai orang biasa. Saya merasa tidak berdaya. Saya seperti orang yang lain sama. Dan saya datang kepada Tuhan, saya menangis. Saya katakan, Tuhan ampuni saya. Berikan kasih karuniamu Tuhan. Dan kemudian saya cuma punya satu pegangan Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari akan pengampunan Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan arti salib. Barulah kita bisa mengampuni kepada orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni 10.000 talenta kita. Kalau kita menyadari betapa kita ini sebetulnya tidak mampu membayar hutang kita. Tetapi Tuhan melunaskan. Barulah kita mendapatkan kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kemudian saya peluk, kami berdua nangis. Dan saya minta ampun, saya berdoa di hadapan Tuhan. Kemudian kami pelayanan agak telat, setelah pulang kami diskusi. Bagusnya biasanya kalau kami ada konflik, kami gak mau lama-lama. Setelah konflik, ya konflik gitu ya. Pasangan suami istri pasti ada perbedaan, tetapi kami diskusi. Saya tanya, kenapa kamu tadi menangis? Istri saya menjawab, dulu papanya itu tidak memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Papanya itu pendiam. Papanya jarang ngomong. Tapi kalau dia marah, dia ekspresinya melotot seperti saya. Jadi waktu tadi saya tidur-tiduran, dia gelitikin saya bangun, saya pelototin. Dia seolah-olah, nah ini seperti papa saya ini. Ternyata papa saya ada pada dia nih. Papanya sudah meninggal dunia. Kayaknya reinkarnasi sama dia, saya dipelototin. Dan dia merasa tertusuk. Dia kaget, dia takut. Ya,
Anak mana sih yang tidak takut kalau dipelototin papanya, kalau papanya garang gitu ya. Bapak itu nggak perlu ngomong, bapak melotot aja anak sudah begini ya. Jadi waktu saya pelototin, itu mengingatkan dia akan bapaknya. Dan dia dalam hatinya berkata, aku punya satu model seperti ini, seperti papaku di rumahku. Dan dia nangis, dia takut, dia terintimidasi. Oh, saya sadar, saya telah melukai dia. Dan kemudian saya tahu bahwa saya juga salah, Bapak Ibu. Saya bertobat dan saya mulai belajar ya Bapak Ibu, untuk mengasihi istri saya seperti Kristus telah mengasihi dia. Untuk mengampuni istri saya seperti Kristus telah mengampuni dia. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita tidak merenungkan, menyadari pengorbanan Yesus Kristus, kita nggak sanggup mengampuni orang lain. Kenapa? Raja yang di dalam perumpamaan itu begitu marah. Memang yang satu perkara, hamba yang sudah dilunaskan 10.000 talenta ini tidak mau mengampuni temannya. Tetapi saya percaya, raja ini marah karena hamba yang sudah diampuni sungguh-sungguh tidak sadar arti pengorbanan raja. Sungguh-sungguh menganggap rendah pengampunan raja. Sungguh-sungguh menginjak-injak kasih karunia raja. Diampuni ya udah, puji Tuhan, syukurlah gua udah diampuni. Nggak ada urusan lagi. Yang penting hutangku sudah lunas. Ya kan? Bukan begitu. Tetapi satu hal, satu perkara, bahwa pada saat kita mengampuni orang lain, sadarilah Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Sehingga waktu kita tidak bisa mengampuni orang lain, apa arti pengampunan Kristus? Kemungkinan kita tidak sadar bahwa Yesus itu sudah mati bagi kita. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah menebus segala dosa kita lunas. Yang kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya lunas. Sehingga cuman kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tidak ada usaha apa-apa untuk menambahkan keselamatan kita. Semuanya gratis dibayar oleh Yesus dengan peluh, dengan darah, dengan air mata. Apakah kita menyadari arti kayu salib yang Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita? Kalau kita sungguh-sungguh menyadari arti pengampunan Yesus, kita pasti bisa mengampuni. Siapa yang bersalah kepada kita, kita menyadari. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, raja marah karena hamba yang pertama tidak menyadari besarnya pengampunan Tuhannya. Sehingga dia dilemparkan kembali ke dalam penjara, diserahkan kepada algojo. Saya katakan Bapak Ibu, algojo di sini bisa sakit penyakit. Orang yang tidak bisa mengampuni, diserahkan kepada algojo sakit penyakit. Hidupnya terikat. Mau makan enak, nggak boleh. Itu terlalu asin. Mau makan manis, nggak boleh. Terlalu manis. Mau makan ini, itu, nggak bisa. Boleh kita memiliki seluruh uang di dunia ini, tetapi kalau kesehatan kita diambil daripada kita, mau ngapain? Karena harta terbesar kita adalah kesehatan kita. Kalau kita bisa bergerak, kita bisa datang ke gereja, kita bisa mengangkat tangan. Sadarilah banyak orang bahkan untuk mengangkat tangan pun bersusah payah. Karena mereka tidak bisa menggerakkan tangannya. Kita masih mengucap syukur bahwa setiap kehidupan kita, nafas yang kita hirup pada hari ini, kalau kita bisa duduk, kita bisa berdiri, kita bisa bergerak, semua karena kasih karunia-Nya. Dan banyak orang diserahkan kepada algojo sakit penyakit. Kemudian algojo apalagi? Kemiskinan. Kemudian diserahkan kepada algojo apalagi? Bukan Tuhan yang menyerahkan. Tetapi orang itu karena dia tidak bisa mengampuni. Dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Dia tidak memiliki hati yang gembira. Dia tidak bisa memiliki sukacita surgawi. Sehingga hidupnya terikat dengan kebencian, kepahitan. Sehingga hidupnya itu gagal dan gagal. Konflik yang tidak terselesaikan. Konflik di kantor. Dia kerja kemudian tidak bisa konsentrasi. Dia keluar pindah kerjaan. Konflik lagi dengan bosnya. Dia tidak mau menyelesaikan konflik. Tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan bosnya. Dia pindah kerja lagi. Orang yang pindah-pindah kerja apakah bisa diberkati? Baru 3 bulan Tuhan mau berkati, tanaman 3 bulan sudah layu. Dicabut, dipindah pot lagi. Kerja lagi baru 4 bulan konflik sama rekan kerjanya. Nggak mau ngampunin, pindah lagi, pindah pot. Orang demikian tidak bisa diberkati. Apakah dia selamat? Iya, memang dia selamat.
Tetapi selama di dalam dunia ini, dia tidak menikmati berkat Tuhan kerajaan surga. Dan mujizat Tuhan tidak terjadi. Kenapa? Karena dia sesungguhnya tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dirinya. Yang terakhir saya akan sampaikan. Slide yang terakhir. Jadi sebetulnya pengampunan itu adalah, kasih itu adalah pengampunan. Ya, bisa mungkin tampilkan slide yang terakhir. Ya. Kasih adalah pengampunan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama kita, berarti kita mengampuni. Ya, terus. Nah, stop. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, ayat yang terakhir. Dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat ini sekali lagi dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena apa? Allah adalah kasih. Waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita itu bagaikan gelas yang dialiri oleh kasih Tuhan. Ingat ya, Allah adalah kasih. Waktu kita menerima Allah, tentunya ada kasih Allah, betul kan? Dan waktu kita memiliki kasih Allah, seharusnya kita bisa mengasihi orang lain. Bukan dengan kemampuan kita, tetapi kemampuan kasih siapa? Kasih Allah. Makanya kalau seandainya saya ganti kata kasih itu ya, barang siapa tidak mengampuni, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah pengampunan atau Allah adalah kasih. Kasih dan pengampunan harus berjalan beriring, saudara-saudara. Dan waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, seharusnya kita itu memiliki kasih dan pengampunan Kristus yang begitu besar, bagaikan samudra luas. Kita itu hanya memiliki satu cawan. Kalau kasih kita habis, kita bisa minta kepada Yesus Kristus untuk mengisi kasih kita, sehingga Kristus memampukan kita oleh Roh Kudus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni atau mengasihi orang lain, ayat ini mengatakan ia tidak mengenal Allah. Yang artinya apa? Allah tidak ada di dalam hidupnya. Ya kalau Allah tidak ada di dalam hidup kita, apakah kita bisa berkemenangan? Kalau Allah tidak beserta dengan kita, apakah kita bisa memperoleh terobosan? Gak bisa. Karena tidak ada kasih dalam hidup kita. Allah adalah kasih. Tanda buah ya bagi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah mereka mengasihi dan mengasihi sesamanya. Itu aja. Oleh buahnya, saudara, Bapak, Ibu akan dikenali pohonnya. Kalau kita mengaku sebagai murid Kristus dan kasih Kristus ada di dalam hidup kita, pastilah kita bisa mengasihi orang lain. Otomatis, loh Pak, bahkan orang yang membenci saya, otomatis seperti Kristus telah mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Seperti Kristus mengampuni para penjaga Romawi. Seperti Kristus mengampuni Petrus. Seperti Kristus mengampuni Yudas bahkan sekalipun dia mengkhianati dia. Demikian juga seharusnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kisah yang terakhir. Ingat Yusuf di Mesir? Oh, kita ingat Yusuf, anak Yakub. Dia akhirnya dipromosikan menjadi Perdana Menteri atau Raja Muda atas Mesir. Oh, kita lihat kisah yang begitu indah. Saya paling suka membaca kejadian ini tentang kisah Yusuf. Dan saya selalu hampir menitikkan air mata di ujung kisah itu. Kenapa? Yusuf luar biasa dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Siapa yang rindu dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat? Angkat tangan. Luar biasa, baik di marketplace, baik di gereja, baik di pendidikan, di apapun juga yang Tuhan sudah tempatkan. Tetapi tahukah saudara, kunci keberhasilan si Yusuf adalah karena dia mengampuni saudara-saudaranya. Ya memang dia orang yang berintegritas. Ya memang dia hidup di dalam kekudusan. Dia tidak terjebak oleh istri Potifar. Tetapi Bapak Ibu, yang membuat Yusuf itu bisa dipakai oleh Tuhan, karena dia memiliki hati yang mengasihi. Sehingga waktu dia sudah menjadi raja, kemudian datanglah saudara-saudaranya yang 10 orang itu untuk mencari gandum di tanah Mesir. Kalau Bapak Ibu baca, begitu mereka masuk,
Yusuf mengenali saudaranya. Kenapa? Ya jelas ingat dong, ya kan? Mungkin saya berasal dari Solo ya. Di Solo tuh kalau orang dulu kan pakainya batik ataupun pakai blangkon, pakai begini ya, keris. Nah kalau seandainya saya jadi raja di Jakarta, tiba-tiba ada orang Solo datang, saya pasti mengenali. Pakaiannya, ngomongnya aja sudah, Pak, ada apa ya Pak? Sudah ketahuan, ini orang Ibrani. Orang ini adalah orang Ibrani. Dan waktu Yusuf melihat dari depan pun dia tahu, ini adalah saudara-saudaranya. Kalau saya yang jadi Yusuf saat itu, makanya saya dilahirkan sekarang supaya tidak jadi Yusuf. Saya rasanya responnya akan beda. Jujur ya Bapak Ibu. Saya mesti belajar mengampuni. Kalau saya jadi Yusuf saat itu, waktu melihat 10 saudara-saudara yang telah menjual saya, yang mau membunuh saya, ini pembalasan. Saya akan bilang pengawal, tangkap mereka 10, coba ya diikat, kemudian cabutin kumisnya satu-satu ya. Kemudian setelah itu kasih jeruk nipis nih di sini ya. Kalau saya rasanya pasti begitu. Tetapi Yusuf, puji Tuhan, responnya berbeda. Sehingga pada akhirnya Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, ini aku Yusuf. Kira-kira saudaranya gimana? Gemetar, kalau bisa pingsan deh. Tetapi Yusuf berkata, jangan takut. Karena apa yang kau rancangkan buruk, sekarang Tuhan ubah untuk kebaikan. Tuhan sudah mengutus aku mendahului kalian untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Kemudian Yusuf memperoleh 2 anak. Yang pertama nama anaknya adalah Manasye. Artinya adalah Tuhan membuat aku melupakan sengsaraku dan melupakan rumah Bapakku. Intinya begini, Manasye berkata bahwa Tuhan membuat aku melupakan sengsaraku, melupakan kepahitanku. Semua kepahitan ada di belakang. Tuhan membuat aku melupakan masa laluku. Anak yang kedua adalah Efraim. Yang artinya adalah Tuhan membuat aku berbuah. Memiliki anak, buah, multiplikasi. Di tanah kesengsaraanku. Nah, yang saya ingin katakan gini Bapak Ibu. Kita tidak mungkin punya anak Efraim sebelum kita punya Manasye. Kita nggak mungkin diberkati menjadi berbuah-buah di tanah kesengsaraan sebelum kita melupakan kesengsaraan kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus memiliki Manasye terlebih dahulu. Kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Dan kita harus mengarahkan pandangan kita kepada apa yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita. Sehingga Tuhan akan membuat kita fruitful. Tuhan akan membuat kita bermultiplikasi. Tuhan akan mendatangkan mujizat di tengah segala situasi kesengsaraan kita. Di manakah Yusuf diberkati? Apakah itu di Kanaan atau itu di Mesir? Di Mesir. Di tanah asing, tempat itu tidak menjadi masalah buat Tuhan untuk memberkati saudara. Saudara di atas gunung, Tuhan berkati. Saudara ada di dalam lembah, Tuhan berkati. Saudara di tepi pantai, Tuhan berkati. Berkat Tuhan itu mengejar setiap orang yang dikenannya. Yang percaya katakan amin. Tetapi pertanyaannya, maukah Bapak Ibu hari ini mengecek hati Bapak Ibu? Arti Paskah adalah pengampunan Allah yang besar kepada kita. Kita sudah dibebaskan dari kungkungan dosa. Supaya kita bisa menjadi terang. Supaya kita bisa menjadi garam. Menunjukkan kasih Kristus. Kalau Bapak Ibu sedang berdoa untuk mujizat, saya mendoakan Bapak Ibu mendapatkan mujizat. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mengasihi orang yang mengutuki kita. Dan kita harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun kita dianiaya seperti Yusuf, Tuhan mampu untuk mengubahkan keadaan kita untuk menjadi kesaksian yang dahsyat, yang besar bagi kemuliaannya. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah firman pada pagi hari ini kita terima dengan satu sukacita yang besar. Mari kita nyanyikan kasih yang sempurna. Sambil kita merenungkan pada pagi hari ini. Kalau pada saat firman disampaikan. Dan kemudian Tuhan memunculkan nama. Memunculkan satu gambar wajah seseorang. Yang
Mungkin kita sudah lupa. Kita pikir kita sudah mengampuni orang itu. Sebetulnya kita masih belum mengampuni. Kita cuman memilih untuk tidak mengingat-ingat lagi. Pengampunan itu bukan cuman, aku gak mau pikirin. Pengampunan itu bukan cuman, yang penting aku diem deh, aku gak mau ribut. Bukan itu Bapak Ibu. Pengampunan yang sesungguhnya adalah waktu kita dengan sadar memikirkan orang itu dan kita mendoakan, memberkati orang tersebut yang telah menyakiti kita. Itu arti pengampunan yang sesungguhnya. Dan kalau waktu firman disampaikan, Tuhan ingatkan, munculkan, bisa saja itu adalah orang tuamu, bisa saja itu adalah anakmu, atau bahkan pasanganmu, yaitu istri atau suamimu, atau ada perkataan yang mereka telah ucapkan yang menyakitkan hatimu. Dan selama ini kata-kata itu mengikat engkau, membuat engkau tidak bisa bergerak bebas, membuat engkau tidak bisa melayani dengan bebas. Lepaskan pengampunan kepada orang itu. Puji syukur kepada Tuhan bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kasih